Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi asyratu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum wa rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin wa rajulun la yu'addi zakah wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun wa rajulun mamlukun abikun wa rajulun syaribul khamri mudminun wa imra'atun batat zawjaha sakhitun 'alaiha wa imra'atun kharratun tusalli bi khairi khimar wa akilur riba wa amalul jair wa rajulan tahau salatul fahsya'i wal munkar la yazdad binallahi ta'ala illa buddha. Al hadis awqamaqon. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi pernah bersabda asyratu nafarin lam yaqbalallahu ta'ala sholatahum. Ada 10 golongan manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini harus kita waspadai. Ada 10 golongan manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa 10 golongan yang sholatnya tidak diterima itu? 1. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraah. Seseorang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah. Jadi seseorang yang sholat sendirian bukan berjamaah, tidak membaca surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Ini sholatnya nggak diterima. Beda dengan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah makmumnya membaca surat Al-Fatihah belum lengkap, tetap diterima oleh Allah. Kalau berjamaah, contoh, ada makmum datang masbuk, jadi imamnya sudah baca surat Al-Fatihah, terus dilihat imamnya baca surat Al-Fil umpama sudah separuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Teko ini makmum masbuk teko, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terus imamnya ruku, Allahu Akbar. Maka makmum ini walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim saja terus ikut rukuknya imam, itu sudah diterima karena jamaah. Nah, ini enaknya orang sholat berjamaah itu. Walaupun Fatihahnya nggak lengkap, tetap diterima oleh Allah. Walaupun dia itu sholatnya masih ada ngelamun kesana kemari, kalau berjamaah pasti khusyuk. Nah, ini mengapa Rasulullah sangat menganjurkan sholat berjamaah. 1, supaya sholatnya diterima. Yang kedua, supaya sholatnya khusyuk. Makanya rugi orang yang mendengar adzan terus nggak sholat berjamaah, itu sangat rugi. Karena sholat berjamaah ini mempunyai power yang sangat besar dalam kehidupan, terutama jamaah subuh. Jamaah subuh itu kalau di hadis lain itu pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Jamaah subuh itu yang pertama.
Yang kedua, siapa golongan yang salatnya tidak diterima itu? Kata Nabi, wa rajulun la yu'addi zakata. Seseorang yang sudah wajib zakat tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, ini sholatnya nggak diterima walaupun dia sholat, karena zakat dan sholat itu paralel. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, nyambung. Jadi orang yang zakat tidak sholat nggak diterima zakatnya. Orang yang sholat tidak zakat, sholatnya tidak diterima. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang ketiga, wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Nah, ini yang ketiga yang salatnya tidak diterima itu apa? Seorang imam yang mana makmumnya itu membenci dia. Jadi ada masyarakat itu benci dengan dia, terus dia ngelonyor jadi imam. Enggak sah ini. Wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karibun, seseorang yang imami suatu kaum sedangkan kaum itu benci kepadanya. Ini yang ketiga, sholat yang tidak diterima oleh Allah adalah imam yang dibenci oleh makmum. Yang keempat, wa rajulun mamlukun abikun, yaitu seseorang budak yang memerdekakan dirinya sendiri. Ini zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada budak. Budak itu dulu orang yang dimiliki oleh majikan, itu namanya budak di awal-awal Islam. Jadi budak itu seperti binatang piaraan, tenaganya boleh dipakai, hasilnya boleh diambil, bahkan tubuhnya boleh dimiliki oleh majikan. Contohnya Bilal bin Rabah, itu adalah budaknya Muawiyah, akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini golongan yang keempat, seorang budak yang merdekakan dirinya sendiri itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bahas separuh dulu. Wa rajulun syaribul khamri mudminun. Golongan yang kelima yang salatnya tidak diterima itu apa? Syaribul khamri, peminum khamr. Jadi peminum khamr, pemabuk narkoba, ekstasi, ini sholatnya nggak diterima. Mengapa? Karena dia melakukan dosa besar. Yang kedua, ketika sholat pasti dia tidak konsentrasi, nggak bisa, dia mabuk. Nah, ini bahaya. Makanya mabuk, minuman keras itu adalah ra'isul qabih, ra'isus sayyi'ah. Jadi peminum, orang mabuk itu adalah rajanya dosa besar. Dengan mabuk orang itu bisa membunuh, dengan mabuk orang itu bisa berzina, dengan mabuk orang itu bisa berjudi dan seterusnya. Itu pembukanya karena minum khamr dulu. Dengan mabuk ini akhirnya orang mencuri, merampok. Nah, ini ra'isus sayyi'at, rajanya kejelekan. Itulah Bapak Ibu tentang 10 golongan yang sholatnya tidak terima oleh Allah. Yang pertama, orang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah seseorang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah orang yang mengimami sementara makmumnya benci kepadanya, imam yang dibenci makmum. Yang keempat, budak yang merdekakan dirinya sendiri. Dan yang kelima adalah para pemabuk, peminum khamar. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.